semua, hari ini kita mau ngajak kalian nih buat berkunjung ke salah satu pura tertua di Jakarta, yaitu Pura Aditya Jaya. Sebelumnya kenalan dulu yuk sama kita. Oh iya, ini video kita pada saat pengerjaan proposal. Di sini kita ditemani oleh Kak Made. Kak Made ini merupakan manajer operasional di Pura Aditya Jaya. Pura Aditya Jaya mulai dibangun pada tahun 1972 sebagai upaya umat Hindu, khususnya komunitas Hindu Bali di Jakarta. Sebelum pura ini berdiri, upacara-upacara besar biasanya dilakukan secara berpindah-pindah, bahkan ada yang dilakukan di rumah warga. Pada masa itu, umat Hindu di Jakarta mengajukan permohonan untuk membangun pura dan akhirnya mendapatkan izin serta lahan dari pemerintah. Gubernur DKI Jakarta saat itu, Ali Sodikin, serta Menteri Pekerjaan Umum Insinyur Sutami memberikan dukungan penting sehingga pembangunan pura bisa dimulai. Pembangunan dilakukan secara bertahap selama puluhan tahun dan resmi menjadi pusat kegiatan Hindu di Jakarta. Hingga sekarang, pura ini digunakan untuk berbagai upacara besar seperti Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati, hingga kegiatan budaya dan pendidikan agama. Pura ini tidak berdiri begitu saja. Ada banyak tokoh dan lembaga yang berperan besar dalam pendiriannya. Beberapa tokoh pemerintah yang membantu proses legal dan perizinan itu ada Ali Sodikin sebagai Gubernur DKI dan Insinyur Sutami, Menteri Pekerjaan Umum yang mengizinkan penggunaan lahan. Dari kalangan umat Hindu sendiri, ada tokoh seperti I Gusti Ngurah Mandera yang mewakili komunitas umat Hindu Bali untuk mengurus izin pembangunan pura. Selain itu, organisasi umat seperti Sukaduka Hindu Dharma dan Yayasan Pitamaha juga ikut mendukung proses pendanaan dan pembangunan. Pura ini juga diresmikan dengan dukungan penjabat DKI Jakarta pada saat itu. Salah satunya wakil kepala daerah yaitu Insinyur Prayogo yang menunjukkan bahwa keberadaan pura ini disambut baik oleh pemerintah daerah. Patung-patung di sini tidak hanya sebagai elemen dekoratif, tetapi juga mengandung makna bahwa patung-patung ini dipasang untuk memperindah area pura, sehingga suasana tempat suci menjadi lebih harmonis dan menarik. Selain sebagai hiasan, ada juga patung yang memiliki makna filosofis, seperti patung Dewi Saraswati yang dilambangkan sebagai dewinya ilmu pengetahuan, patung Dewa Wisnu yang digambarkan sebagai penjaga atau pemelihara alam, khususnya Wisnu dianggap menjaga sumber air dan elemen kehidupan lainnya. Patung ini mengingatkan umat akan keharmonisan antara manusia dan alam. Patung Hanuman yang juga ditemukan di dalam area pura. Hanuman dikenal sebagai simbol keberanian, kesetiaan, dan kekuatan spiritual. Pura ini disusun berdasarkan konsep Trimandala, yaitu pembagian ruang menjadi 3 bagian. Yang pertama itu ada Nista Mandala atau halaman luar. Ini sebagai ruang transisi. Kemudian ada Madhya Mandala atau bagian tengah. Ini tempat kegiatan persiapan upacara. Kemudian ada Utama Mandala. Bagian ini bagian yang paling suci, tempat pelinggih utama berada. Setiap bangunan dan ukiran memiliki makna, seperti pelinggih utama yang menjadi tempat pemujaan kepada Ida Sang Hyang Widiwasa dalam berbagai manifestasinya. Ornamen-ornamen seperti daun, bunga, hingga simbol-simbol suci menegaskan filosofi Hindu tentang keharmonisan antara manusia, alam, sang pencipta, atau yang dikenal dengan Hita Karana. Walaupun menjadi pusat kegiatan umat Hindu di Jakarta, Pura Aditya Jaya tetap menghadapi beberapa tantangan di masa kini. Salah satunya adalah keterbatasan lahan, sementara jumlah umat Hindu di Jakarta dan sekitarnya terus bertambah. Selain itu, letaknya di tengah kota membuat pura harus beradaptasi dengan perkembangan kota besar, seperti masalah parkir, kedapatan saat upacara besar, dan kebutuhan renovasi bangunan yang harus tetap menjaga kesakralan. Fakta menarik dari pura ini bersebelahan dengan masjid. Nah, disinilah terjadinya toleransi antara umat Hindu dan umat Muslim. Seperti di hari Jumat, ketika umat Muslim melaksanakan sholat Jumat, pura memperbolehkan mereka parkir di wilayah pura. Begitupun sebaliknya, ketika pura mengadakan acara, umat Muslim pun memperbolehkan mereka untuk parkir di area masjid. Dari sebuah lahan yang kosong hingga kini menjadi pusat spiritual yang hidup, Pura Aditya Jaya mengajarkan satu hal, bahwa budaya dan kepercayaan akan selalu menemukan jalannya. Semoga observasi ini memberikan kita cara baru untuk melihat warisan yang kita miliki.